Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Ya, Nah, Bu Dina kan ini mau melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas, begitu ya. Materinya ya. apa Ibu? Materinya ini tentang micrometer scope dan jangka sorong. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak belajar bagaimana membaca hasil pengukuran dari kedua alat itu. Kedua alat itu, Micrometer scope dan mikrometer skrup jangka dan sorong. jangka sorong. Pak Wahid tidak tahu itu. Tapi baik, ini untuk pembelajarannya sebelumnya apakah Ibu sudah melakukan tes diagnostik untuk gaya Sudah, belajar peserta didik? sudah, Sudah. sudah. Oke, baik. Berikutnya Ibu, tujuannya tadi sudah disampaikan ya, Sudah. bahwasannya apa tujuannya sekali lagi Bu? Tujuannya adalah bagaimana anak bisa menggunakan Mhm. dan membaca hasil dari itu micrometer scope Mikrometer dan skrup jangka dan sorong. jangka sorong. Kata kuncinya di Baik. situ. Untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan model apa? Discovery learning tetapi terbimbing. Karena kalau Terbimbing. discovery learning yang Mhm, murni mhm. itu kan agak kesulitan. Jadi agak Hmm, terbimbing. Discovery learning terbimbing. terbimbing. Ya. Bedanya dengan discovery learning yang seperti biasa Ibu Kalau lakukan apa? kalau discovery learning yang murni, pure Mhm, murni, mhm. itu anak-anak lebih banyak mandiri, mencari referensinya itu lebih mandiri. Tetapi yang terbimbing, Mhm. kita yang membimbing anak, Membimbing, mengarahkan. Jadi kalau mengarahkan. misalkan ada melencengnya gitu, jadi kita yang lebih mengarahkan. Ini loh referensinya, ini loh Baik. kamu jalannya ambil poin-poinnya ini loh. Jadi lebih lebih kita lebih apa ya, lebih memancing, lebih mengarahkan, lebih banyak ada peran guru di situ. Mhm. Kalau murni itu lebih sedikit sekali perannya. Jadi hanya Perannya. memfasilitasi aja. Mhm. Persiapannya sebelumnya Ibu apa kira-kira? Maksudnya yang kayak gimana nih? Persiapannya apa yang menjadi bahan ajarnya atau alat apa ada alat-alat yang perlu dipersiapkan Kalau sebelumnya alat gitu. kebetulan di lab ada. Mhm. Cuman memang karena labnya lagi direnov kurang maksimal, tapi kita Mhm. ada. Jadi memberikan contoh karena ini loh yang Contoh. namanya micrometer scope kayak Mhm. gitu. Terus kalau bahan ajar Mhm. memang sesuai dengan diagnostiknya, ada Mhm. anak yang tipikal visual, ada yang Visual, audio, audio, ada yang kines, kines. Nah, kinestetik, oke. nanti kalau kines nanti disesuaikan ada game di akhir di Baik. pemahamannya. Kalau yang audio sama audio kita kasih YouTube-nya karena Mhm. dari audio juga bisa dan visual juga bisa di situ. Dan anak yang suka baca, di Mhm. situ kita kasih yang modul dalam bentuk tulisan gitu Mhm. referensi. Nah, yang terakhir Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik dalam pembelajaran nanti tentang apa? Contohnya gimana tuh? Mikrometer gitu. Oh, jadi anak ini tuntutannya adalah bisa menguasai bagaimana cara membacanya, Membaca membaca mikrometer. Oh, hasilnya dan hasilnya. ya hasilnya micrometer scope tuh kalau begini bacanya Mhm. bagaimana dan mereka tahu penggunaannya micrometer scope di kehidupan nyata Mhm. itu dipakai buat apa aja. Mhm. Jadi memang kontekstualnya di situ. Sangat bermanfaat nanti untuk Ya, peserta jadi didik anak-anak ya. tahu. Jadi kalau misalkan disuruh ngitung tebal cincin atau Mhm. dia beli emas suruh ngitung tebal gitu ya tebalnya ya, ya anak-anak nggak mungkin bisa pakai yang penggaris Mhm. biasa. Jadi Iya. ada alat khusus untuk mengukur itu. Ukur itu Jadi baik. anak-anak nggak sampai salah. Oh kalau micrometer scope dibuat mengukur panjang meja, nah itu jangan sampai Hmm. salah di situ. Ya, Jadi baik. harus ada. Itu saja sebenarnya yang ingin Pak Wahid tanyakan pada kegiatan praobservasi Ya, Bu Dina ya. Nanti kita ketemu di observasi. baik. Mohon izin Pak Wahid ingin apa ya sedikit istilahnya memantau atau mengawasi panjenengan ketika kegiatan observasi Bu Ya, Dina ya. ya, siap. Anggap Pak Wahid tidak ada begitu ya. Jadi santai aja, jangan Ya, jangan terlalu apa fokus dengan Pak Wahid di dalamnya nanti begitu ya. enggak sudah biasa kok Baik, ini. semoga sukses Ibu Ya, Dina terima kegiatan kasih. pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu di kegiatan observasi ketika jamnya Bu Dina sudah mulai begitu ya. Ya, Jam ke berapa Bu Dina? jam ke 2.34. 2.34, berarti 3 jam. Ya, 3 jam. Ya, siap Pak Wahid untuk siap. Baik, Ya, terima kasih Bu Dina. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Tadi olahraga ya? Berarti habis olahraga udah seger lagi. Ya, harus dong ya. Udah semangat lagi buat belajar fisika hari ini. Adakah yang nggak masuk hari ini? Apa masuk semua? Ada. Siapa? Kenapa? Izin berarti. Dimas. Dimas Effendi. Sakit. Oke, yang sakit semoga segera cepat sembuh. Amin. Ya, dan kalian di sini dijaga kesehatannya biar aktivitasnya lancar, gitu ya. Oke, sebelum dimulai biar barokah ilmunya, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin. Minta tolong HP ditaruh dulu ya. Kita fokus. Ketua kelasnya minta tolong dipimpin dulu, Mbak. Pada udah siap gerak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillah. Satu surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih kerjasamanya. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mengingat materi sebelumnya. Boleh ya kita review-review sebentar. Ingat nggak? Oh, masa enggak? Ingat dong. Yang kemarin kita belajar tentang apa sih? Angka penting. Bagus, masih ingat. Kalau misalkan Ibu punya angka nih, 2,03. Kira-kira angka pentingnya berapa ya? 2,03. 3, bagus. Kalau misalkan 2,0? 2, bagus. Masih ingat ya? Oke, good job buat kalian. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Oke, tujuan kita hari ini adalah kita belajar tentang bagaimana kalian mengukur menggunakan mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Gitu ya. Biasanya kalau kalian mengukur panjang meja ini menggunakan apa? Penggaris. Atau kalau kalian mengukur waktu pakai apa? Pakai mengukur waktu pakai apa? Timer atau apa? Jam atau stopwatch. Ya, itu untuk mengukur waktu. Nah, kalau misalkan panjangnya begini, pakai penggaris, gampang ya? Coba kalian bayangkan, kalian punya koin. Ada yang punya koin? Ada? Ada. Coba Ibu pinjam dulu dong koinnya. Satu aja. Oke. Kalau Ibu tanya nih, berapa ya tebalnya uang ini? Berapa ya tebalnya koin ini? Bisa nggak diukur pakai penggaris biasa? Bisa. Valid nggak? Enggak, karena terlalu tipis ya. Jadi kalau milimeternya terlalu tipis. Nah, Ibu punya ini. Ibu minta tolong, siapa ya yang mau bantu Ibu? Masnya ke depan. Ibu minta tolong, ke depan aja. Ibu tutup ini. Kira-kira nih, Ibu bawa apa? Kamu kasih lihat ke temennya. Kira-kira apa? Nggak tahu namanya. Bentuknya seperti apa? Kayak gitu. Terus apa? Warna hitam. Warna hitam. Boleh Ibu buka ya? Boleh. Boxnya ya. Kira-kira apa? Oh, nggak kelihatan. Dikit aja tapi Ibu bukanya. Kira-kira apa ini ya? Jangka
Jangka, Ibu buka. Tara, Ibu punya apa ya hari ini? Alat. Kira-kira buat ngukur apa ini? Buat dipakai buat apa nih? Ukur koin. Oke, yang lainnya? Tebalan apa? Tebalan cincin, boleh. Tebalan apa lagi? Benda apa dulu, guys? Benda apa dulu? Koin, boleh. Nah, ini plat biasanya kalau Pak tukang ngukur atau berapa platnya besi atau platnya seng. Nah, biasanya dia mengukur pakai ini. Ini namanya apa? Jangka sorong. Mikrometer skrup. Nah, sekarang kita belajar tentang mikrometer skrup dan silakan duduk Masnya. Terima kasih ya. Mikrometer skrup dan jangka sorong. Mau tahu lebih detail tentang itu? Mau? Oke. Yuk, sekarang kalian bergerak cepat gabung ke kelompoknya masing-masing. Ibu kasih LK dan Ibu kasih materi di situ. Kalian bisa spill lebih detail. Kalian bisa cari literasinya tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Silakan kumpul. Nanti Ibu kasih LK-nya. Minta tolong diperhatikan. Kita punya kesepakatan di awal kalau HP hanya bisa dipergunakan untuk pembelajaran. Gitu ya. Jadi, di situ Ibu sudah ngasih modul, sudah ngasih literatur tentang mikrometer skrup dan jangka sorong. Silakan dibuka, dipergunakan dan dicari referensinya tentang itu. Jangan membuka yang lain. Kalau ketahuan, sepakat ya, Ibu pinjam sebentar HP-nya. Oke ya, deal ya. Ya, ini sudah kita buat kesepakatan di awal dulu. Oke, silahkan di situ, silahkan kalian buka. Di HP-nya kalian buka. Ibu memberikan beberapa konten materi ya sesuai dengan kesukaan kalian. Kalian mau dengerin dalam bentuk video YouTube silahkan. Di situ ada materi dalam bentuk tulisan, silahkan bebas. Kalian sukanya yang mana? Oke, target tugas kalian hari ini adalah kalian tahu apa itu mikrometer skrup dan jangka sorong. Bentuknya harus tahu ya. Mikrometer skrup tuh bentuknya kayak gini. Jangka sorong tuh bentuknya seperti ini, gitu ya. Kemudian kalian harus tahu bagaimana membaca hasil ukuran dari mikrometer skrup dan jangka sorong. Oke, tugasnya udah jelas ya? Ya, ada 3. Yang pertama, kalian bedakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Bedanya di mana? Kemudian yang ketiga, kalian membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup dan jangka sorong. Nanti dipresentasikan. Dan itu ada. Ya, mau baca boleh. Apanya? Di bukunya? Di bukunya? Jawabannya? Oke, Ibu tulis ya, biar kalian paham lagi. Ya, penerapan. Misalkan mikrometer skrup itu dipakai buat ngukur apa? Jangka sorong dipakai untuk ngukur apa? Kayak tadi ada plat koin, tadi koinnya mana? Hilang ya? Oh, ini. Kayak misalkan koin ini atau tebalnya cincinnya Ibu. Nah, ya ini nih biasanya diukur pakai apa? Apa jangka sorong, apa mikrometer skrup? Gitu ya. Kalau misalkan biasanya kan Pak Tukang ada yang ini nih. Ya, biasanya kan ngukur kayak yang ini agak tipis nih. Kalau misalnya agak tipis, misalkan ini berapa tebalnya besi atau ini loh bentuknya ini adalah mikrometer. Apa ini? Mikrometer skrup. Kalau jangka sorong gimana bentuknya? Nah, di situ ada. Ya, Ibu sudah ngasih materinya di situ, silakan dibaca, dicari referensinya. Gimana? Udah nyampe mana? Pengertiannya, oke.
Jadi kalau begini angkanya berapa? Oke. Biasanya digunakan untuk mengukur apa? Lebih 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 ini mana? Lebih detail mana? Lebih akurat yang mana kira-kira? Jangka sorong apa ini? Micrometer screw? Biasanya kan lebih platnya lebih tipis, diukurnya pakai apa? Mikrometer apa jangka sorong? Kalau yang lebih tipis, ini namanya apa? Tadi Ibu bilang kalau platnya tipis itu dipakai dia pakai apa? Mikro. Namanya ingat ya, mikro itu lebih kecil. Mikro gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang lebih tipis-tipis-tipis itu biasanya pakai apa? Mikrometer. Bagus. Oke, dilanjut. Mikrometer screw. Nanti cara bacanya juga dipelajarin ya. Nah, kalau kayak gini harus gimana cara bacanya ya. Oke, sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi Bu Dina. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin sudah ngajar ya. Ya, Pak Wahid juga sudah melakukan pra-observasi, betul. kemudian observasi di kelasnya Bu Dina. Nah, Betul. pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam rangka pasca observasi bersama dengan Ibu PP saya, yaitu Ibu Fauziah. Ya, Ibu ya. Nah, Ya. ada beberapa hal yang perlu kita istilahnya adakan refleksi serta evaluasi Bu Dina terkait hasil dari observasi yang Pak Wahid lakukan, dan modelnya yaitu Ibu Dina Andra. Ya, in the backbone ya. And the backbone. Ya. Oh, itu Andra in the backbone itu. Ya, aslinya enggak. Aslinya enggak ya. Enggak ada backbone-nya ya. Enggak ada. Ya, oke, baik Ibu. Baik, yang pertama Ibu, tentang refleksi pembelajaran dari yang sudah Bu Dina lakukan di kelasnya Bu Dina ya. Mapel fisika. Ya, mapel fisika. Baik. Yang pertama Bu Dina, apakah sudah Pak Wahid waktu itu melihat Bu Dina sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu ya. Tapi bisa diceritakan seperti apa? Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi konten, di mana materi yang disiapkan adalah disesuaikan dengan minat belajar anak. Jadi ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Nah, kita siapkan sesuai dengan itu, sesuai dengan arahan Bapak. Oke. Arahan Pak Wahid maksudnya. Ya, baik. Saya lihat sih sejauh kemarin itu Pak Wahid melakukan observasi sudah ada sebenarnya diferensiasi kontennya juga. Nah, terus ini Bu, untuk tujuan pembelajarannya sendiri sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Sebenarnya kompetensi yang ingin dicapai adalah minimal anak-anak bisa membaca, cara membacanya itu sudah paham. Jadi bagaimana anak-anak membaca hasil pengukuran dari micrometer screw dan jangka sorong dari alat yang aslinya gitu. Sebelumnya anak-anak apakah belum mengetahui begitu ya? Belum, hanya sebatas tahu dari buku, dari gambar. Oh, baik. Itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Ya. Sedangkan untuk yang berikutnya Bu, ada assessment waktu itu. Saya Pak Wahid pengen tahu tuh yang kemarin Bu Dina lakukan kan berindividu kemudian membuat kelompok, ya kan, kelompok. Betul. Ya. Sampai waktu itu agak sedikit ramai juga saat berkelompok karena asik mungkin begitu anak-anak ya. Nah, asesmennya seperti apa yang dilakukan oleh Bu Dina? Sebenarnya asesmennya itu adalah bagaimana anak-anak bisa membaca hasilnya itu dari dari observasi guru. Jadi melihat anak-anak sudah bisa
membaca, bagaimana cara mengukur, itu dari observasi langsung. Kemudian asesmen yang formatifnya itu adalah ketika anak-anak bisa mengerjakan soal-soal hasil pengukuran gitu. Berarti anak-anak itu peserta didik disiapkan LKPD begitu ya. Dan Kemudian, di akhir sesi dikasih kuisis untuk mengetahui sejauh mana anak-anak pemahamannya tentang yang materi hari itu, mikrometer scope dan jangka sorong. Jangka sorong, baik. Antusias anak-anak bagaimana menurut Ibu yang kemarin? Kemarin diadakan refleksi bagaimana pendapat kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi mereka memberikan ikon ekspresi wajah itu terlihat dari hasilnya memberikan yang smile, yang jadi semangat untuk melakukan berlanjut ke soal-soal dan untuk belajar sendiri berdasarkan hasilnya setelah refleksi melakukan refleksi, jadi ketahuan gitu ya. Dari hasilnya anak-anak dari seneng ketika belajar dengan Budina dengan materi mikrometer karena gitu ya. Mereka langsung lihat secara langsung mikrometer scope-nya seperti apa. Baik Ibu. Terlibat langsung. Baik. Ini antara voice dan choice Ibu ya. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Budina ini, saya rasa saya melihat bahwasanya di sini ada voice dan choice, di mana Budina ini sudah mengarahkan peserta didik dan juga peserta didik bisa memilih ingin melakukan pembelajaran seperti apa, ingin belajar seperti apa dengan pembelajaran materi mikrometer. Mungkin bisa disampaikan apa yang Ibu bawa waktu itu? Kayaknya bawa alat peraga gitu ya? Waktu itu saya bawa alat peraga mikrometer scope-nya. Jadi anak-anak saya lihat, ini apa namanya? Oh, ini ternyata sesuai di buku, ini namanya mikrometer scope. Terus yang ini adalah jangka sorong. Bagaimana cara ngukurnya? Saya bebaskan anak-anak untuk mengukur apapun benda-benda yang di sekitarnya untuk diukur dengan mikrometer scope. Tapi di akhir sesi saya menjelaskan kalau mikrometer scope ini tujuannya adalah untuk mengukur yang untuk yang tipis-tipis, yang plat. Jadi kalau misalnya untuk panjang tidak dengan mikrometer scope. Tapi di awalnya saya memberikan kebebasan anak-anak untuk coba ukur apapun yang kalian suka dengan mikrometer scope atau jangka sorong. Baik. Saya berikan kebebasan itu. Tapi di akhirnya saya kasih penegasan gitu Pak. Fungsi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ini. Baik Ibu. Baik. Yang berikutnya nih Budina nih. Ketika melakukan pembelajaran bersama dengan peserta didik di kelasnya Budina, apakah ada kendala yang mungkin Budina rasakan selama mengajar dengan materi mikrometer dan jangka sorong tersebut? Kalau kendala pasti ada ya Pak kendala. Cuman bagaimana kita menyiasati, kemudian bagaimana kita sharing dengan anak-anak, apa yang anak-anak pengenkan, nanti kita bisa penuhi entah di lain waktu atau setidaknya kita tahu responnya anak-anak itu seperti apa. Jadi kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang mungkin minatnya datar gitu Pak. Jadi ya mungkin kita sambil lalu mendekati anak itu, kemudian pengen yang motivasi yang seperti apa. Jadi nanti kita benerin di sesi berikutnya. Baik Budina, mungkin ini yang terakhir dari Pak Wahid nih Budina, berkaitan dengan apapun kendala yang dihadapi oleh peserta didik begitu ya, yang Budina sampaikan barusan. Berikutnya begitu ya, mungkin ada hubungannya di kompetensi berikutnya yang Budina ingin kembangkan lagi begitu. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah anak-anak bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya mikrometer scope tidak hanya ada di lab, tetapi anak-anak tahu bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan alat pertukangan itu banyak mengukur dengan menggunakan itu, kayak misalkan tebal plat, itu banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kalau Pak Wahid sih tidak begitu paham ya, apalagi jangka sorong itu tidak tahu Pak Wahid cara pakainya Bu. Tapi kalau mikrometer sih dulu pernah waktu masih sekolah juga Pak Wahid pakai itu Bu ya. Baik berikutnya Budina ya. Dari adanya kendala, kemudian Budina juga sudah
menemukan pembelajaran atau kompetensi berikutnya yang ingin dikembangkan apalagi begitu ya. Kira-kira kapan waktunya atau mau melaksanakan peningkatan untuk kompetensi berikutnya itu kapan lagi Bu? Kemungkinan pertemuan berikutnya ya berarti minggu depan gitu, Minggu depan hari Jumat. Oke, siap. Berarti hari Jumat besok atau Jumat minggu depan ini? Jumat minggu depan. Jumat ini ya? Jumat ini ya? Iya. Minggu ini ya? Iya. Jumat minggu ini ya? Oke, baik. Nah, Pak Wai nanti ingin kolaborasi lagi nih Bu Dina ya? Tidak apa-apa ya? Boleh. Masuk ngintip-ngintip sebentar di Boleh. pojok begitu ya? Siapa tahu nanti dapat bakso pojok. Iya. Baik, itu. Nanti Mr. Wahid atau Pak Wahid nanti pengen juga melihat pasca dari adanya rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Dina untuk mengembangkan kompetensi peserta didik juga serta kompetensi Bu Dina juga. Materinya sama atau beda? Naik lagi ya? Iya, naik level. Jadi naik level lagi. Topiknya tetap sama karena masih KD yang sama. TP ya kalau sekarang ya. Ya. Cuman objek ya agak beda, tapi tetap pakai mikrometernya. Alatnya tetap sama, cuman kan ini untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi objek yang diukurnya aja yang. Kalau yang kemarin pakai logam kayaknya. Iya, ada pakai logam. Jadi kan dibebaskan kan kemarin anak terserah mau ada yang di sekitarnya. Anak-anak punya logam koin, udah diukur berapa itu lebarnya. Terus HP udah terserah anak-anak, kan awal kan dibebaskan mau ngukur apapun, saya bebaskan yang benda-benda yang ada di sekitar kalian waktu itu. Jadi anak punya koin, lebar HP, terus tebalnya kayu meja gitu tuh, buku tebalnya buku berapa kayak gitu Bapak. Banyak Bu ya, macam-macam. Iya, karena ya benda sekitar mereka. Iya. Menurut Bu Dina yang terakhir nih, berdasarkan dari hasil refleksi, kemudian evaluasi, kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi dengan Pak Wahid terkait hal-hal apa lagi begitu? Mungkin nanti yang bisa didiskusikan adalah pembelajaran yang up to date mungkin yang seperti apa gitu. Jadi bisa sharing, jadi saya bisa kembangkan ke anak-anak, jadi biar hasilnya lebih maksimal lagi. Ada yang paling baru itu sebenarnya sekarang itu lagi booming nih Bu Dina ya, gamification gitu. Jadi berupa pembelajaran yang berbasis TIK gitu. Ya, benar. Gitu. Jadi seperti game begitu Bu. Ya, jadi anak-anak klik start atau apapun ya. itu nanti ada gambar mikrometer atau yang lainnya pelajarannya Bu Dina. Sebenarnya bisa itu juga. Ya. Nanti kita kolaborasi bersama begitu ya Bu Dina ya. Oke ya? Siap. Sip ya. Baik. Mungkin itu saja yang perlu kita bahas hari ini, karena saya rasa Bu Dina sudah cukup baik. Saya bisa kasih kesimpulan Bu Dina di sini untuk pembelajaran diferensiasinya sudah bagus, terus juga secara sistematis sudah lengkap, ada semua mulai tahapan-tahapan bahan dan modul ajarnya juga sampai ada alat peraganya bawa sendiri waktu itu ya Bu Dina ya. Itu sesuai banyak kelompok kan waktu itu yang Bu Dina bawa. Nah itu. Nah kemudian ada juga asesmen yang sudah diterapkan oleh Bu Dina. Kemudian ada juga penilaian individu juga, kelompok juga. Dan waktu Pak Wahid lihat sih Bu Dina sudah menguasai kelas banget gitu. Sosok yang profesional banget dari Bu Dina. Keren pokoknya itu. Berkat bimbingan Pak Wahid. Tidak juga. Bu Dina lebih senior kok. Tenang saja. Tapi bagus. Sudah lengkap, runtut, sistematis. Sudah lengkap Bu Dina. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.